Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan salawat serta sebagai berikutnya. Kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian sebelumnya mohon maaf telat banget ya. Telat banget tadi belum lama nyampe, jadi masih goreng kaki. Lagi kumpul keluarga banyak, terus pas asap aja tiba-tiba udah jam 8 kurang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau telat ya. Insyaallah malam hari ini, walaupun saya tidak berharap menjadi malam terakhir ya, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan. Amin. Di bulan-bulan selanjutnya, berharapnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, dan jika ibu-ibu berkenan, Bu Ayu siap menggantikan untuk yang kajian juga. Jadi kan beliau kan ngisi tasnya ya. Jadi pada saat saya sampaikan mana nih kira-kira untuk yang kajiannya, kemarin sih Bu Ayu bersedia mengisi kajiannya juga. Tapi kalau saya dari ibu, ternyata sudah menyiapkan ganti yang lain, juga insya Allah juga Bu Ayu ada informasi. Oh, untuk kajian udah ada yang lain gitu. Insya Allah juga ada. Jadi sampaikan aja kalau memang sudah menyiapkan. Ibu saya udah ada punya saudara siapa. Misalnya di sebenarnya kan yang rutin ini yang saya bilang lumayan banyak nih gitu. Dan kayaknya yang masih bisa tetap itu karena liburnya cuma Ahad aja, berarti majelis yang di Ahad aja tuh yang di Jaya kan saya sebulan sekali Ahad pagi di minggu ketiga, mungkin masih bisa. Gimana kalau kita Ahad juga? Ahad malam. Ahad malam ya? Iya. Ahad malam. Nanti hari juga ya. Ahad malam biar ini. Ya bentar kita gak ketemu lagi. Iya, Ahad malam. Apa kami bersilaturahmi dengan Saifwan dan kalau sebelumnya saya dikasih gambaran gitu ya bahwa kunjungan kerja anggota dewan keluar itu dari 30 hari kalender bisa jadi 20 harinya itu di luar gitu. Tapi ternyata tadi Saifwannya bilang dari 30 hari kalender Bapak Ibu 26 hari akan berada di luar kantor. Berarti kan saya bilang berarti cuma Ahad aja kan, 4 harinya itu ya di Ahad aja. Insyaallah. Jadi mohon doanya ibu-ibu sekalian ya agar saya bisa menjalankan amanah ini, tugas kedewanan ini dengan penuh tanggung jawab dan tentunya harus sehat gitu. Sehat dulu. Hanya mudah-mudahan sehat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa ibu semua saya dimudahkan ya segala urusannya untuk mendapat. Amin. Udah kebayang karena bapak-bapak aja yang laki gitu ya, maksudnya itu pada suka waduh Bu ini kalau kita udah sampai di titik yang lelah gitu ya, karena kan perjalanannya tektok terus tuh ya, 3 hari kunjungan kerja misalnya, hari pertama berangkat, hari kedua kunjungan, hari ketiga pulang, akan terus begitu terus ternyata ritmenya. Bismillah. Berarti kita berarti bener nih Ahad itu Ahad malam ya. Iya. Biar silaturahminya tetap ya. Saya tuh kebayangnya ya Allah gimana ya kalau sampai saya Senin siang ada majelis, kadang di satu hari itu siang ada Senin ya, Senin siang, Senin sore berarti ada 2 majelis, terus Selasa siang ada, Rabu kalau pas saya kosong juga kayak ini Raden Intan Taksim, Kamis malam di Raden Intan, Jumat sebulan sekali, Sabtu biasanya saya yang belajar ya, belajar dan mengajar juga gitu. Ahad itu tadi yang sebulan sekali biasanya di Ahad. Jadi saya bayangin ya Allah kalau saya full gitu ya untuk kembali menjalani ritme seperti ya dulu saya kerja gitu kan, kalau kan berarti akan banyak meninggalkan majelis yang selama ini saya bersamai dan menurut saya itu mid time saya gitu. Tapi mudah-mudahan saya tidak ada di titik yang jumut gitu ya, bosan dan akhirnya kalau udah sampai di titik lelah terus bosan kan ke kinerja itu kan pengaruh
Tapi kalau kayak gini, saya kalau biarpun lelah, tapi kalau datang ke majelis itu karena menganggap ini me time, ya senang aja gitu, jadi senang. Ketawa-ketawa. Tapi menjadikan kerja menjadi me time itu kan nggak mungkin kan, beda gitu, suasananya beda banget. Ya mudah-mudahan dapat teman kerja, partner kerja yang nggak aneh-aneh banget, karena kan ya begitulah ya. Rada Baru lihat nintan. sekilas aja orang-orangnya ya nggak semuanya sesuai yang kita harapkan. Jadi berdoanya mudah-mudahan paling tidak dapat partner kerjanya tuh yang membuat kita nyaman lah, sehingga niat kita untuk membawa kebaikan buat kita hanya diri kita, keluarga, masyarakat gitu ya, sedaki lima itu bisa menjalannya dengan nyaman, karena harus cari nyaman dulu kan di setiap lingkungan kita beraktivitas kan harus nyaman, karena kalau tidak nyaman ya pasti akan berimbas kepada kita. Jadi mohon doanya ya ibu-ibu sekalian, kemungkinan besar minggu depan udah ada jadwal resmi ya. Karena kalau minggu ini sudah pelatihan kemarin tanggal 2 kita baru rapat fraksi aja internal fraksi PKS. Jadi belum buat, belum dengan teknis, belum orientasi. Baik, ibu sekalian, insya Allah malam hari ini kita membahas nikmat Allah, sesuatu yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, tapi sebenarnya kita ada titik yang suka melalaikannya. Dan kalau kita tidak paham dari sekian banyak nikmat tersebut, kita harus bagaimana, bisa jadi kita akan berada jangan sampai kita hindari banget menjadi bagian dari yang disebut maka mengetahui nikmat-nikmat Allah itu apa saja dan dari berapa itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Jadi nikmat Allah itu secara garis besar terbagi dari 3. Pertama, nikmat minhajul hayat, yang merupakan nikmat pedoman hidup. Ini nikmat terbesar yang harus kita jaga, yang harus terus-menerus ya, kita pelajari, kita pahami, karena ini menjadi pesan Rasulullah juga di penghujung hidup beliau. Dan hadisnya dikatakan, taraktu amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Jadi aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, 2 hal, dan jika kalian berpegang teguh kepadanya maka tidak akan sesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahnya Nabi. Hadis riwayat Malik. Jadi di penghujung hidup ya Rasulullah, yang diingat, yang disebut itu kan tidak keluarganya, tidak ahli baitnya, ya. Tidak pesan-pesan seberapa banyak warisan yang dia tinggalkan, tapi yang dia ingat adalah kita, ya, kita sebagai umatnya, yang beliau sebut-sebut ummati. Itu menunjukkan betapa cintanya Nabi kita kepada kita. Kalau orang mungkin ya mengingat berapa banyak yang akan dia tinggalkan, keluarganya, warisannya, anak-anaknya, semua keluarga, tapi Nabi kita begitu mencintai kita, tidak mengingat, tidak disebut keluarganya, tidak disebut hartanya, tapi yang diingat adalah maka pesan-pesan yang disampaikan beliau. Kalau kita nggak mau sesat, kalau kita nggak mau belok-belok perjalanan hidup kita ini kan harus ada tujuan ya, harus punya tujuan untuk akhirnya di mana, mau kemana. Karena kalau nggak ada tujuan, sama halnya kalau orang galau. Kalau kemarin banyak joke waktu masa-masa pemilu kampanye ya, itu banyak yang bikin joke jangan sampai nggak jadi dewan terus linglung, terus jalan sendirian di jalanan tapi nggak tahu tujuannya kemana. Itu ternyata banyak juga yang ngomong seperti
uang gitu, itu habisnya banyak. Kalau sampai nggak jadi, biasanya banyak yang bingung. Ya, ada yang tiba-tiba hari-hari pakai dasi gitu ya. Merasa udah jadi. Merasa udah jadi. Iya, ada kan Bu ya, ada videonya gitu kan. Di rumah gitu ya, celana pendek tapi pakai dasi. Ya mungkin di mindsetnya dia sudah ditanamkan nanti kalau jadi dewan kemana-mana pakai jas, pakai dasi. Bakalan ganteng gitu kan. Padahal ternyata pada saat Allah takdirkan sebelum jadi dewan, itu tadi akhirnya linglung. Salah satu sebabnya apa? Karena tidak punya pegangan. Tujuannya, orientasinya berbeda. Berjuang menjadi dewan bisa jadi untuk kepentingannya pribadi, untuk kepentingannya golongannya saja. Maka pada saat hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya, maka ujung-ujungnya linglung, stres. Padahal kalau kita menggantungkan semua ikhtiar kita, semua keinginan kita, semua harapan kita, maka perintahnya Allah dalam surat Al-Imran, "Idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maka berazamlah kalian, berpikirlah hidup kalian, dan kemudian tawakal terhadap hasilnya. Jadi kalau kita udah ikhtiar, kita punya keinginan kan boleh, punya harapan boleh, doa meminta kepada Allah sangat boleh. Maka itu akan berproses, tapi seringkali Allah menetapkan sesuatu yang bukan menjadi keinginan kita. Karena kan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, atau kebalikannya, menurut kita nggak baik tapi ternyata bagi Allah itu yang terbaik. Bisa jadi pada saat seperti tadi case-nya orang linglung karena dia nggak jadi dewan, pasti tidak terbaik. Bisa jadi kalau dia jadi dewan lebih linglung lagi, bener Bu. Saya ini baru dapat sekilas gitu ya cerita. Ini nanti jangan kaget. Siapa bilang orang yang linglung itu cuma yang nggak jadi dewan aja? Yang udah jadi dewan aja banyak yang gila begini. Maksudnya tanda kutip gila, gitu ya. Maksudnya perangainya, perilakunya, gitu. Ternyata jangan heran kalau nanti besok banyak istri-istri yang ke kantor dewan melabrak suaminya terus perang mulut gitu ya, adu mulut di depan, itu bukan sesuatu yang tabu ternyata, dan itu sering terjadi. Iya, di sini banyak orang gila begini gitu. Insya Allah. Ini kan salah satu indikasi bahwa orang-orang seperti itu ya tidak menggantungkan tujuan hidupnya, ikhtiarnya, usahanya kepada Allah. Kita di pada saat yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia oleh. Maka nikmat pedoman hidup ini atau minhajul hayat ini nikmat terbesar. Kita berinteraksi dengan Al-Quran karena kita meyakini bahwa dengan Al-Quran ini menjadi syifa kita, menjadi obat kita. Kan kita dituntutnya itu dalam sehari jangan sampai tidak sama sekali untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya harus ada interaksi, apapun bentuknya. Ya, nggak sempat tilawah, nggak sempat baca, nggak sempat mendengarkan, apapun yang kita bisa, kita mulai ayat surat-surat pendek, ayat-ayat itu juga bagian dari interaksi. Baca terjemahnya, ini jangan sama sekali nggak ada. Karena ini adalah pedoman. Kalau petunjuk-petunjuk secara umum itu adanya di Al-Quran, gitu ya, apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, maka petunjuk teknisnya, detailnya kan ada di sunnah, ada di hadis. Maka dua ini nggak boleh kita tinggalkan kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Kita mintanya kan selamat dunia akhirat. Kalau selamat dunia aja nggak ada orientasi akhiratnya, pasti yang akan kita kejar selalu kesenangan dunia. Dan dunia itu fitrahnya manusia itu tidak pernah puas. Tidak pernah puas, mau seberapapun banyaknya, kalau hanya kesenangan dunia orientasinya pasti nggak puas, pasti ya.
250.000 di daerah Senen dulu belakang Atrium gedung Bunas itu masih ada Patas 25 tuh yang nggak AC. Iya. Patas 25 25, 24. nah ini Patas 25 kan Tangerang Senen ya, Iya. banyaknya itu PP naik Patas 25 ya. Kalau dipikir-pikir sekarang ya 250.000 mungkin setara berapa ya, itu 98 sejuta gitu kali ya kalau sekarangnya ya, sejuta gitu. Tapi saya rasa itu cukup banget gitu, masih bisa ngasih orang tua 50.000, masih bisa buat ongkos gitu ya, walaupun makan harus bekal gitu. Tapi kan kalau kita masih anak bawah suka ditraktir tuh, oh ya senior ya kita kan ikut makan gitu, senang-senang aja gitu. Seiring berjalannya waktu, pada saat Allah tambahkan rezeki kita, ternyata kebutuhan itu juga mengikuti. Ya. Kenapa misalnya dulu dikasih 250.000, kan berarti pada saat kita merasa cukup, kebutuhan itu masih di bawah itu kan. Tapi pada Allah lipat ganda kan bisa jadi 1 juta, jadi 5 juta. Kebutuhan itu nggak stagnan di 200.000 gitu misalnya. Tapi dia mengikuti. Itulah dunia. Dan seharusnya terhadap akhirat kita pun seperti itu. Dari hari ke hari kita makin paham, oh bahwa jauh lebih penting pada saat kita harus memikirkan tabungan akhirat kita. Karena kalau yang di dunia ini kan sifatnya sementara, fana, akan ada ujungnya, apapun itu, kecantikan, kesehatan, ya, usia, itu kan akan ada masanya. Kalau usia seterusnya muda pasti ada tuanya nanti gitu ya. Kecantikan yang hari ini kulitnya masih kenceng-kenceng, masih kijang-kijang, nanti akan ada masanya keriput gitu ya. Rambut mungkinnya indah dulu tebal, ada masanya akan putih gitu ya, menipis gitu. Itu semuanya Pak. Jadi saya selalu terngiang-ngiang gitu ya, atau setiap saya ataupun Alimah itu dia bilang kalau untuk urusan dunia mah kita biasa aja. Minta boleh sama Allah dicukupkan gitu ya, dicukupkan untuk kehidupan dunia kita. Tapi untuk urusan akhirat maka minta kita nggak boleh biasa-biasa aja, harus ngotot. Doanya tuh harus ngotot untuk kebahagiaan akhirat kita. Mintanya tuh banget gitu, maksudnya sampai menggibah. Tapi kalau untuk kesenangan dunia ya kita minta, tapi dicukupkan itu sudah cukup gitu ya, nggak usah yang ngotot-ngotot banget. Karena kan kita udah tahu juga rumusannya ya, bahwa masing-masing dari kita rizkinya itu sudah ada takarannya. Jadi mau ngotot semuanya pun kalau kita ada takar segitu, ya sudah akan Allah berikan. Tapi bukan berarti itu menjadikan kita. Ini kadang-kadang kan ada yang punya berpikiran dibalik. Rezeki kan udah ditakar. Apa yang kerja keras gitu ya. Kalau di sana catatan saya tetap miskin, pasti jadi miskin juga. Tetap kebalikannya yang kebedaan. Kan rezeki kan udah ditetapkan. Kalau saya emang di sananya catatan kaya, nggak usah kerja juga kayaknya terkait jadi kaya. Nggak bisa ya. Tetap proses itu berjalan. Karena yang akan dilihat adalah aktivitas kita dalam berproses. Bagaimana kita berikhtiari gitu ya untuk bisa mendapatkan rezeki, menjemput rezekinya Allah, maka proses itu yang akan dilihat. Hari ini mungkin kalau yang pikirannya sempit, ambil jalan pintas, maka dia akan tergiur ikut judi online. Gitu kan jalan pintas. Ini dapat cerita tangga, dia bilang mempengaruhi orang-orang yang lain. Saya pernah dapat dan dengan berbekal dia cerita bahwa dengan pasangannya sekian puluh ribu itu dapat 7 juta, itu kan memotivasi, tanda kutip ya, memotivasi yang lainnya pengen juga. Dan ternyata jadi kayak Nabi kan yang dapat 7 juta ini, setelah diikuti terus jadi nggak pernah dapat, itu lebih dari 70 juta yang dia dapat. Dan itu biasanya memang jadi apa ya, ketagihan gitu. Karena kan penyakit di masyarakat itu salah satunya itu ya, judi online dan juga pinjaman. Ini sangat menyedihkan kondisi di masyarakat kita hari ini ya. Bahkan lapangan pekerjaan makin menyempit,
yang hanya